Ya, apalagi kalau musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga, pengolahan sampah yang buruk. Kemudian di tempat sekolah itu datarannya rendah. Jadi semua air itu pasti jatuhnya ke sekolah itu. Nah, ternyata setelah kami selidiki, di tempat itu ada saluran air, tapi saluran air ini tersumbat dengan sampah. Nah, ini yang kemudian kami jadikan PR, kemudian kami membuat solusinya. Yang pertama itu kami membuat edukasi dan kesadaran tentang menjaga lingkungan. Untuk edukasi dan kesadaran menjaga lingkungan ini, Bapak Ibu, kami berkolaborasi dengan dinas terkait seperti DLH dan TPA. Ataukah kami mengundang dari DLH ke sekolah, atau anak-anak kita bawa ke dinas terkait untuk berkunjung bagaimana mengatasi masalah sampah tersebut. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kami di sekolah itu di langkah-langkah kegiatan itu anak-anak disajikan dulu gambar tentang lingkungan sekitar. Bahkan tanpa disajikan gambar, kita sudah bisa bertanya, coba anak-anak lihat keadaan sekitar, apa yang terjadi. Jadi anak-anak langsung sama Pak Guru, di situ banjir, Pak Guru tolong ke sekolah ini banjir. Bahkan di dalam kelas itu terjadi itu yang namanya banjir. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah itu anak-anak membuat tempat sampah cerdas. Tempat sampah cerdas ini maksudnya tempat sampah ini sudah bisa mendeteksi mana sampah basah, sampah kering. Itu menggunakan program GIAT juga, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Bisa pakai Arduino. Kurang lebih desainnya seperti ini. Biasanya anak-anak itu lantaran malas, langsung tidak mau buang sampah di sembarang. Pokoknya kalau dapat tempat sampah langsung buang. Walaupun memang tahu sudah bisa organik dan sampah basah dan sampah kering. Biasanya anak-anak kalau sampah langsung buang. Nah, dengan tempat sampah ini dia cuma satu lubang. Nanti yang akan memilah itu adalah tempat sampah itu sendiri. Jadi dia menggunakan sensor air. Ada juga dia punya alat untuk menggerakkan sampah itu. Jadi ada satu lubang, tapi di bawah itu ada dua tempat sampah basah dan sampah kering. Kemudian selain itu juga sampah tadi itu, selain kita buatkan tempat sampah, Bapak Ibu, sampah juga kita jadikan kerajinan tangan. Ya. Jadi kalau misalnya yang tadi sampahnya cuma dibuang, nah kalau kami ada sampah-sampah tertentu yang bisa dibuat jadi kerajinan tangan. Ya, seperti bisa dibuat jadi vas bunga, bisa kotak tisu, bisa juga tempat pensil dan lain-lain. Saya kira seperti itu cukup ya. Sekian dari kami, terima kasih. Sesuai ya. Jadi judulnya itu sabar, solusi aktif bersama untuk atasi bencana rutin. Berarti ini proyek B5 yang ada weekend. Karena berkolaborasi, ada tahap persiapan pengenalan awal. Oke, silakan. Tapi dia juga masuk ke IPAS. Iya. Kalau mata pelajaran IPAS berarti tidak terlalu banyak. Jadi risetnya itu sih simpel-simpel saja. Oke. Pertanyaan begini. Biasanya kalau dulu kan orang kalau sudah hasil nilai, kalau sekarang evaluasi lagi hasil pekerjaan, refleksikan lagi, adakah hal lain yang mau dibuat? Iya. Dan yang kedua, selain hal lain yang mau dibuat, adakah hal lain sama dengan cara lain ya? Pikirkan lagi dari masalah itu, selain tempat sampah pintar, ada lagi yang lain, dan dampak sama dengan sana, konsep sains. Oke, terima kasih. Semua selesai, Pak. Lanjut.